Kak Putri, tutor bahasa Inggris SNBT, lulusan MSc dalam Kimia Medisinal dan Biologi dari The University of Edinburgh, Inggris dengan kemampuan bahasa Inggris yang unggul. Halo teman-teman, kayak kali ini kita akan membahas literasi bahasa Inggris. So, ini pasti teman-teman udah sering banget kan nemuin soal-soal literasi bahasa Inggris gitu. Dan mungkin beberapa teman-teman juga ada yang masih bingung, gimana sih cara ngerjain soal-soal bahasa Inggris? Nah, sekarang ayo kita coba kerjakan soal-soal ini nih teman-teman. Ini kita punya 4 soal yang berasal dari satu buah cerita yang ada di sebelah kiri ini ceritanya. Kemudian akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Nah, kalau gitu kita langsung aja yuk kita lihat soalnya. Oke. Oh iya, sebelum kita langsung ke soal nih teman-teman, aku mau ngingetin dulu nih. Kalau kita nemu soal bahasa Inggris dengan cerita yang panjang, ini segini, ini ceritanya tergolong nggak terlalu panjang ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita nemu yang lebih panjang misalkan bisa berparagraf-paragraf, itu kita akan capek banget buat baca satu-satu gitu. Nah, gimana sih supaya teman-teman nggak perlu baca? Oke, yang pertama, teman-teman itu harus perhatiin soalnya dulu. Jadi kuncinya bukan baca teksnya dulu, tapi teman-teman baca soalnya dulu. Nah, setelah teman-teman baca soalnya itu, kita harus nemuin kata kunci dari soal itu. Setelah kita nemu kata kuncinya, baru deh kita balik ke bacaan itu, supaya kita bisa nemuin jawabannya. Gitu teman-teman caranya. Nah, setelah kita udah ngomongin tipsnya nih teman-teman, sekarang kita langsung maju aja yuk ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 yaitu the text tells the readers about. Nah, perhatikan di sini kata kuncinya adalah tells the readers about. Itu artinya kita harus tahu secara keseluruhan teks yang ada di sini itu mengisahkan tentang apa. Nah, supaya gampang nih teman-teman, kita coba lihat dulu opsi pertama. The movies and the show will be played in Netflix after COVID-19. Nah, itu kita harus sadar kalau di teks itu kira-kira ada nggak sih tulisan COVID-19? Kalau kita baca ya, nggak perlu kita baca secara keseluruhan nih, cukup di skimming aja. Kayaknya nggak ada kan kata-kata COVID-19. Nah, itu kita bisa eliminate jawaban yang A. Karena nggak ada COVID-19, berarti yang jawaban C juga kita bisa eliminate. Kemudian kita lanjut ke option yang B, the movies and show will charge free in theater. Nah, apakah di teks ini ngomongin teater? Coba kita lihat dari mulai kalimat pertama dulu teman-teman. According to CNET, the company noted that movies and show available for free may change for time to time. Nah, dari kalimat pertama ini biasanya itu merupakan topik dari secara keseluruhan teks. Sekarang pertanyaannya adalah di sini dia menyebutkan the company. Apa sih the company-nya? Kita nggak tahu company-nya apa. Kemudian di sini dia bilang free maybe change from time to time. Nah, jadi di sini ngomongin show atau enggak movies yang bakalan free gitu. Tapi company-nya itu apa? Nah, kalau kita lihat nih teman-teman ke kalimat berikutnya ada misalkan di sini after entering into $1 million partnership with education and culture ministry in January, Netflix. Nah, ada kata-kata Netflix nih teman-teman. Jadi kita bisa tahu company yang dimaksud itu apa, yaitu Netflix. Ya, kita warnai biar lebih jelas ya. Jadi Netflix si company-nya itu teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat ke jawaban di sini, berarti movies and show will charge free in theater. Itu salah ya teman-teman, karena di sini ngomongin company, jadi bukan teater gitu. Oke, berikutnya yang D, the movies and show will be available in desktop of Android very soon. Di sini juga nggak ngomongin secara spesifik itu dia bakal available di desktop. Tapi kalau misalkan Netflix itu kan emang available di desktop or Android ya. Jadi sebenarnya yang lebih tepat itu kalau kita cek yang E, karena di sini kita mirip banget nih sama kalimat pertama ini. The movies and show will be free to access in Netflix. Di sini ada kata-kata free sama dengan di sini. Kemudian di sini juga ada kata-kata Netflix. Nah, gimana yang company yang dimaksud di paragraf yang pertama ini itu Netflix. Jadi udah jelas ya teman-teman jawabannya yang itu yang E. Oke, yuk kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Here is the reason why Netflix was banned by Telkom Group in Indonesia. Nah, itu yang saya garis bawahi tadi itu kata kuncinya teman-teman. Jadi kita perhatikan dia ada keterangan banned, kemudian ada Telkom Group. Nah, sekarang ayo kita cari ke teks yang ini di mana ada kata-kata banned dan Telkom Group. Oke, kalau kita baca, nah banned ini sebenarnya kita juga bisa sama artinya dengan di sini being blocked by state-owned telecommunication company Telkom Group. Nah, jadi itu adalah kita udah nemu kata kuncinya, selanjutnya kita cari alasannya sih kenapa gitu. Kita langsung bisa ketemu nih jawabannya, citing a permit issue and unfiltered content. Nah, berarti apa? Dia terkait dengan perizinan dan konten yang tidak disaring. Nah, itu tuh penyebabnya si Netflix ini di-banned sama Telkom Group. Sekarang kita coba lihat option yang paling tepat. Yang pertama, it is about the legalization in Indonesia. Kalau kita lihat mungkin legalization itu mirip ya sama di sini permit issue. Tapi masalahnya di sini dijelaskan di Indonesia secara global. Padahal yang jadi pertanyaan itu hanya di Telkom Group. Jadi yang pertama itu kurang tepat. Berikutnya, it is about the instruction of education and culture ministry. Sedangkan kalau kita lihat di sini udah jelas nggak nyambung ya teman-teman, karena di sini udah jelas alasannya
citing a permit issue and unfiltered content. Jadi yang B udah jelas salah, nggak nyambung sama teks. Lalu it is published by Telkom Group's rival, itu juga nggak nyambung karena bukan alasannya. Yang berikutnya, it is about the finance problem. Sama ya teman-teman, nggak nyambung karena di situ jelas nggak nyebutin masalah keuangan. Nah, kalau yang terakhir, it is about the uncooked show and movies. Nah, ini triknya kayak gini nih, trikinya kayak gini emang. Jadi kadang-kadang di soal sama jawaban itu pakai diksi atau kosakata atau vocabulary yang berbeda gitu. Tapi searti, kalau kita lihat di sini ada kata-kata uncooked. Uncooked jangan artikan teman-teman belum masak ya, tapi ini tuh bisa kita sebut dengan yang mentah gitu. Jadi si show atau movie-nya itu mentah tanpa sensor atau tanpa filter gitu. Nah, ini searti dengan kata-kata di sini unfiltered content. Nah, unfiltered content. Jadi sama persis. Makanya kita bisa simpulkan kalau jawaban yang paling tepat yaitu yang E. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. What is the best title of the passage? Nah, karena di sini kata kuncinya the best title, itu mau nggak mau kita harus baca nih teman-teman ketiga paragraf ini secara keseluruhan. Tapi nggak perlu khawatir, kita tadi udah nemuin kan kata kuncinya ya, atau topik utamanya yaitu di kalimat pertama, paragraf pertama, yaitu according to Cine Company noted that the movies and shows available for free may change from time to time. Nah, jadi ini bakal ngebahas tentang show atau movie yang bakal free charge gitu. Jadi itu fokus dari 3 paragraf ini. Kemudian kita bisa lihat di kalimat keduanya yang ini, itu dia mendukung kalimat pertama yang tadi. Jadi memang topik utamanya ada di kalimat pertama ini. Lalu kalau kita lihat paragraf kedua, ini tentang si Netflix ini nih. Netflix made its second partnership with the Education and Culture Ministry in June by airing its documentaries on state-owned television network TVRI. Jadi di sini mereka ngejelasin kalau Netflix ini kan mau bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, yaitu bekerja sama dengan TVRI gitu. Kemudian di sini juga dia menjelaskan kerjasama dengan Telkom. Lalu dia juga ada nih bekerja sama juga dengan filmmaker ya. Di sini ada countries filmmaker gitu. Terus yang paragraf ketiga di sini dia membahas tentang kompetitornya Netflix. Nah, ini kompetitornya Netflix. Oke, jadi kalau secara keseluruhan teks ini tentang apa sih? Oke, kita lihat optionnya teman-teman. Yang A, Netflix open access in Indonesia. Enggak, kurang tepat ya teman-teman, karena di sini dia nggak ngebahas bahwa Netflix itu baru membuka akses gitu. Enggak ya, nggak nyambung. Yang kedua, Netflix breaks Indonesia's rule. Enggak juga. Di sini dia nggak bilang secara apa ya, keseluruhan atau secara umum paragraf-paragraf ini nggak menjelaskan melulu tentang Netflix break rules. Jadi nggak melanggar aturan gitu. Lalu yang ketiga ada option C, Netflix freed the films and the show. Nah, kalau kita lihat ini sesuai banget ya teman-teman sama kalimat topik yang tertemuin di paragraf pertama tadi, di mana Netflix akan membebaskan film-film itu atau show dari charge gitu. Frees the film and the show. Kita kalimatnya mendukung banget topik yang pertama itu. Kemudian yang D, Netflix the freedom of the show. Nah, di sini emang ada kata-kata free, tapi di sini apa yang dibebaskan itu show-nya. Jadi the freedom of the show. Kalau show-nya yang dibebaskan artinya bisa show apapun masuk gitu ke Netflix. Tapi bukan berarti show-show itu akan secara gratis gitu. Jadi show-nya yang dibebaskan bukan show-nya bisa kita tonton secara gratis. Jadi bukan juga. Lalu yang E, Netflix and Education and Culture Ministry. Nah, emang sih di kalimat ini kita ada beberapa kali keluar ya si Education and Culture Ministry ini, tapi nggak secara keseluruhan. Jadi dia fokus ke Netflix-nya. Dia fokus ke Netflix-nya, bukan fokus ke keduanya gitu. Di sini soalnya kita lihat kerja sama Netflix dengan lembaga lain, kemudian di sini juga ada kompetitor Netflix, jadi lebih fokus ke Netflix, nggak fokus ke sininya. Jadi ini salah, maka jawaban yang paling tepat udah kita tahu yaitu yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 4. What is the closest meaning of a bolded word in the passage? Mana nih yang di garis tebal? Kita lihat di sini ya, bolded garis tebal. Kita cari garis tebalnya yang mana? Oke, kita nemu di sini ada launch. Launch itu apa sih artinya? Kalau kita artikan, launch ini bisa diartikan mengeluarkan atau meluncurkan. Nah, itu arti dari kata launch. Sekarang karena kita punya di sini soal closest meaning. Closest meaning itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia bisa sinonim ya. Sinonim atau yang artinya sama. Oke, jadi kalau kita lihat dari option ini nih, mana sih yang artinya sama atau mirip dengan kata-kata launch yang artinya meluncurkan atau mengeluarkan? Coba kita lihat satu-satu. Yang A, service. Service itu artinya apa? Melayani. Service itu dia artinya melayani. Jadi otomatis ini nggak cocok dengan kata-kata meluncurkan atau mengeluarkan. Kemudian coba kita lihat yang C dulu ada open. Open ini udah kita tahu ya, biasa membuka. Udah jelas juga dia nggak cocok. Lalu yang ketiga grab. Grab itu berarti bisa mengambil ya atau meraih. Nggak cocok juga dengan kata-kata meluncurkan. Lalu ada develop. Develop itu artinya mengembangkan. Juga kurang cocok ya kalau kita artikan dengan meluncurkan atau mengeluarkan. Jadi yang paling tepat itu apa? Di sini kita ada pilihan B, release. Release juga artinya mirip. Kita bisa artikan juga release itu meluncurkan juga. Maka udah jelas ya jawabannya apa. Jadi closest meaning itu artinya sinonim atau yang artinya mirip. Jadi kalau yang mirip dengan launch, kita udah ketemu jawabannya itu yang B. Oke teman-teman, sampai di sini bahasan kita mengenai literasi bahasa Inggris kali ini. See you on next lesson. Bye-bye.